Halo semua para nakama. Halo semua para One Piece live action fan. Selamat datang lagi di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional. Well, di tanggal 31 Mei 2025 kita mendapatkan update informasi yang sangat amat menarik seputar One Piece live action season kedua. Updatean ini berhubungan sama The Next Straw Hat, Tony Chopper yang bakal diadaptasiin di live action. Di tanggal tersebut, Netflix ngadain acara yang namanya Tudum. Tudum itu merupakan acara yang biasanya menginformasikan berbagai macam series dan juga film yang diproduksi sama Netflix, dan salah satunya itu One Piece live action. And you know what? Dalam acara tersebut kita akhirnya bisa tahu dan juga melihat bagaimana rupa dari Tony Chopper di live action. Jadi seperti inilah rupanya. I am a doctor. Come on, Chopper. You can do it. Oh, okay. Ya, jadi dengan penayangan ini kita bisa tahu kalau misalkan Netflix memutuskan untuk full CGI mengadaptasi Tony Chopper di One Piece live action season 2. Let's go. Ini berarti mirip kayak Detektif Pikachu dan juga Sonic the Hedgehog gitu ya. Gua kira adaptasinya bakalan kayak gini. Tapi ternyata ekspektasi gua kerendahan. Jadi Chopper ini katanya bakal di voice actorin sama Floor gitu ya di Guardians of the Galaxy 3. Nama voice actornya Mikaela Hover. Gara-gara pengumuman ini lu bisa lihat kalau misalkan salah satu sutradara ternama James Gunn, sutradara Guardians of the Galaxy 1, 2, 3 dan juga sutradara dari Superman ya yang bakal rilis filmnya nanti, itu berkomentar kalau misalkan Tony Chopper is awesome. Apa jangan-jangan James Gunn itu juga nakama One Piece? Apa jangan-jangan James Gunn itu baca One Piece? Apa jangan-jangan James Gunn tahu tentang Gear 5? Hahaha. Overreact banget kentut. Gimana respon dari para nakama mengenai adaptasi Chopper ini? Beragam ya. Gue bisa simpulin kalau misalkan reaksinya itu kayak panel manga yang ini. Ada yang suka dan ada yang gak suka. Ada yang bilang serem, ada yang bilang ini lucu banget. Kalau misalkan respon nakama Indonesia di Netflix Indonesia kayak gimana, lu bisa lihat sendiri, banyak banget yang suka. Dan gak ada sama sekali orang yang justru skeptis dan juga ngekritik soal Chopper nih. Next nakama Foxy Pirate dan lain-lain. Menurut saya dari sekian banyak kisah flashback, Chopper ini yang paling sedih. Ada yang bilang bahkan kayak ternyata emang ini yang disiapin Oda. Buat CGI Chopper bener-bener bagus. Soalnya Chopper sama Brook udah pasti full CGI. Kalau salah-salah bakalan jelek banget. Gue gak tahu ya apakah ini One Piece live action 2 bakal sampai thriller bug atau bahkan time skip gitu ya. Cuma yang jelas lucu banget sih kalau misalnya pada akhirnya berhenti di Arabasta doang. Oh ya, by the way, Oda pun itu berkomentar mengenai pengumuman Chopper di Tudum ini. Dia bilang kayak the live action One Piece, the key to season 2 is of course, tentu saja, our weird talking animal. After extensive trial and refinement by the entire team, the day has come to finally unveil him. From his form and force to his expression and voice, and even lighting and gravity simulation, a world-class team brought their skill together in bringing Tony Chopper to life. Gila loh. Oda sampai bilang kalau misalkan dia tahu loh kayak pencahayaannya kayak gimana, terus habis itu 3D render kayak gimana, suaranya kayak gimana. Dia bener-bener ngawasin One Piece live action banget coy. Ini mungkin pasti ada yang langsung kesel nih, nakama-nakama. Apaan sih lo Oda? Lo harusnya fokus buat Manga Watch, bentar lagi udah mau tamat. Imu sama udah di reveal kekuatannya seperti apa. Dia ternyata setan beneran kan. Ayo dong Dragon, kapan Dragon. Si Fraud itu sampai sekarang masih belum di reveal ya kekuatannya kayak gimana. Kentut. Sekali lagi, ini lucu sih soalnya gue kira bakal kayak gini. Tapi ternyata gue terlalu rendah buat ekspektasi. Dan itu bagus ya. Kalau misalnya ada film series yang mengadaptasi buku favorit lu, komik favorit lu, atau bahkan anime favorit lu, turunkan ekspektasi serendah mungkin. Jangan justru lebih tinggi dibandingin hasil akhir. Nanti bakalan gak nikmat dan juga gak puas. Jadi kalau misalnya lu turunin ekspektasi lu tuh sebelum hasil akhirnya itu bisa lu lihat, seenggaknya tuh waktu lu lihat tuh bisa lebih enjoy lagi gitu dalam menikmati ya gak sih, karena anjir banyak banget unexpected things yang lu bisa rasakan yang menurut orang-orang tuh kayak oh ini biasa aja sebenarnya, tapi karena lu emang udah serendah mungkin jadi kayak oke, gue tetap nikmatin gitu loh. Dan itu yang terjadi sama One Piece live action gitu. Ini live action basically nggak bisa dibuat harusnya gitu dengan tokoh-tokoh One Piece yang banyak banget nggak jelas gitu ya ukuran-ukuran badannya, terus habis ada Tony Chopper, ternyata kita masih bisa ngelihat gitu dengan mata sehat dan juga masih gampang buat dinikmatin. Well, tapi gak cuma informasi mengenai reveal bagaimana Tony Chopper diadaptasi yang penting tuh, tapi ada bahasan juga di internet yang sampai pada akhir khawatir sama kelanjutan One Piece live action. Nah, pengumumannya itu ada di durasi mana ya?
Nah, ada di durasi ini. Katanya season 2 bakal tayang di tahun 2026. Musim kedua tahun 2026. Itu berarti di bulan Agustus atau September tahun 2026. Nah, gara-gara informasi perilisan ini, para fans dari live action langsung pada khawatir. Mengingat kalau misalnya satu seasonnya cuma bisa diproduksi tiap 3 tahun, berarti akan sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan dari manga dan juga animenya. Kalau bisa dibandingin sama umurnya para cast gitu ya, Hideki Godoy, Makenyu dan lain-lain kayak gitu. Kalau misalkan dihitung-hitung tiap 3 tahun sekali rilisnya, berarti pas udah sampai Enies Lobby mereka udah pada punya uban semua itu. Iya gak sih? Nah, kalau misalkan gue boleh beropini, sepertinya pembuatan One Piece live action ini emang sengaja banget gak akan sampai tamat, tapi justru cuman bakal mengadaptasiin beberapa arc-arc di awal doang. Alasannya sederhana, karena dari awal pembuatan One Piece live action itu cuman sebagai gerbang pembuka mencari fans-fans One Piece yang baru yang gak bisa di-reach sama manga dan juga anime gitu loh. Kalau misalnya tujuannya cuma emang pengen mencari pasar baru, pasar internasional juga pasar luar negeri, berarti cukup beberapa season doang di live action agar seenggaknya bisa mendapatkan tujuan yang sebenarnya. Ya cukup paling jauh tuh Enies Lobby lah, karena kita udah tahu kan Robinnya juga gitu. Atau kalau misalkan flop gitu di tengah-tengah mungkin bisa selesai sampai ya akhir Arabasta doang waktu si Straw Hats itu pada balik. Terus abis itu dadah-dadahan sama Vivi pakai gaya silang di tangan. Nah itu menurut gue udah jadi ending yang perfect banget buat live action. Kalau misalnya dilanjutin sampai Pulau Langit dan segala macam, untuk mencari bagaimana akhir dari live actionnya agak sedikit sulit gitu. Ya kecuali kalau misalnya mau diberhentiin sama Enies Lobby, nah itu baru menurut gue lebih oke lagi. Tapi ya itu sekedar opini gue gitu ya. Yang jelas kalau misalkan kita hitung-hitung lebih real lagi, gue rasa nggak cuma umur dong yang akan menjadi penghambat One Piece live action bakalan punya banyak season, tapi biaya juga. Kayak lu bayangin, lu adalah seorang aktor gitu ya, artis, memerankan seorang karakter tertentu di sebuah series yang udah panjang banget gitu ya. Gue yakin di setiap season ya lu pasti bakal minta gaji tambahan kan, karena udah ikut mensukseskan season sebelumnya. Dengan logika kayak gitu berarti di setiap season meskipun kualitas sama aja, season yang paling baru itu pasti lebih mahal dibanding season yang lebih awal. Dan itu yang bakalan terjadi sama One Piece live action ke depannya. Jadi jangan expect kalau misalkan di setiap season itu pasti bakalan bagus banget, pasti bakalan ada yang biasa aja gitu lah. Kita ambillah contoh MCU misalkan. Orang-orang kayak Chris Evans yang memerankan Captain America dan juga Robert Downey Jr. yang memerankan Iron Man, itu di film-film awalnya mereka, gajinya mereka itu pasti gak akan sebesar sama gajinya mereka ketika di film-film terakhirnya sebagai Captain America dan juga Iron Man. Ya ambillah contoh Avengers Endgame lah, pasti beda banget itu. Dan yang lebih gilanya lagi adalah kita dapat kabar kalau misalnya MCU katanya narik RDJ jadi Victor Van Doom atau jadi Dr. Doom. Gila, gue rasa itu bener-bener gambling banget sih. Apalagi RDJ bener-bener khusus minta Joe Russo jadi sutradaranya Avengers kan. Imagine itu berapa duit yang dikeluarkan itu. Katanya sih ya, dirumorkan kalau misalkan biayanya bisa memproduksi 2 film MCU. Saking mahalnya. Lu pernah ngedenger gak sih berita yang mengabarkan kalau misalkan di film pertama Spider-Man-nya Tom Holland yang Homecoming itu, gajinya Tom Holland sebagai main karakter itu lebih sedikit dibandingin gajinya RDJ sebagai side karakter yang cuman muncul beberapa kali doang. Semua itu main RDJ. Dan sekarang lu dihadapkan dengan fakta kalau misalkan One Piece live action bakal berseason juga. Gue yakin Emil Rat, Hideki Godoy, Tess Skyler, Makenyu dan lain-lain itu pasti bakalan punya gaji yang lebih tinggi lagi, mungkin bakal di tahap kayak lebih besar dibandingin harga produksinya gitu loh. Tapi itu cuma berandai-andai doang. Gue coba pengen kasih tahu ke para nakama kalau misalkan kayaknya gak akan masuk di akal kalau live action ini bakalan sampai selesai gitu, bakalan sampai tamat, kecuali emang dikelarin di episode tertentu gitu ya, di arc tertentu, terus habis itu langsung time skip. Time skipnya itu gak yang di Marineford gitu, tapi time skip itu langsung pindah alam aja. Jadi tiba-tiba ada di Wano kan, terus tiba-tiba langsung kita tahu siapa Jinbei dan lain-lain. Nah itu menurut gue lebih gila lagi sih kalau misalnya Netflix bisa ngelakuin itu, tapi kayaknya enggak sih. Gue rasa Oda gak akan membiarkan manganya dan juga live action favoritnya itu berakhir dengan berantakan. Kalau misalkan harusnya itu berhenti di tengah jalan, gue yakin bakal ada skenario yang membuat orang-orang tuh kangen banget ketika melihat akhir dari One Piece live-nya itu sendiri. Gitu loh cuy. Dan kayaknya itu aja mungkin informasi yang bisa gue kasih tahu ke lu semua terkait updatean terkini bagaimana Chopper di One Piece live action. Ya, terus habis itu bagaimana
reaksi dari orang-orang dan juga para nakama, plus kita sedikit diskusi mengenai tanggal rilis dan juga One Piece live action ke depannya kayak gimana. Gue rasa masih kejauhan gitu ya kalau misalnya kita bahas ini sampai berepisode-episode bahkan berseason-season gitu sampai tamat gitu. Gue rasa kita cukup buat menikmati ya sampai sekarang bagaimana season 2 dan juga season 3. Jadi itu aja dari gue, terima kasih udah nontonin video ngopi kesempatan kayak ini. Sekali lagi sorry banget kalau misalnya lu harus mendengarkan yapping gue sama beberapa menit. Itu aja deh gue. Kalau misalnya lu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.